Jangankan kamu, aku juga yang lihatnya tiap hari berantem lagi, capek lihatnya juga ya, Mas. Iya, kamu tiap hari nangis, capek tiap hari nangis, capek. Padahal kan kamu tujuannya sini mau jadi penghuni rumah terakhir dong, 2 miliar. Sama, kita juga. Bagi kamu kan kamu mah dikit-dikit nangis dikit-dikit. Jadi aku gak usah terlalu dekat lah sama Rian. Gue memberikan alasan secara secara cewek, gimana cowok yang harusnya ngelakuin seorang cewek itu tanpa ngebentak-bentak. Menurut kamu dia main-main nggak? Kalau dia serius mungkin kalian nggak akan sebanyak ini berkonflik. Jangan sampai lo terlalu baper yang akhirnya lo terlalu terbuai sama janji dia, sama semua trik-trik dia, strategi dia. Kita nggak pernah tahu. Kalau dia cerita apapun langsung kasih tahu aku. Pasti akan aku kasih tahu. Nggak mungkin nggak, oke? Yaudah Gih, mandi. Oke, thank you. Ya. Sorry ya Yohana bete, itu pohon dirusak. Jadi pengen tahu siapa yang ngerusak. Sepenting itu kah? Enggak sih, nggak penting juga. Sekarang kalau Yohana sama Rian pengen tahu siapa yang gak suka dengan hubungan kalian, kalian mau ngapain sama orang itu? Gua sih bukan mau menilai ya, sorry, no judging yes. Tapi intinya adalah kalian harus perkuat hubungan kalian, no matter what. Di luar hubungan kalian orang gak suka kayak apa, iya. Ngerti gak maksud gue? Wasting time lo nyari motivasi orang itu. Kecuali orang itu sudah menyentuh hubungan kalian, udah ngerusak hubungan kalian. Kalau itu cewek atau cowok merebut salah satu dari Emang kalian. siapa sih yang mau nyari orang yang ngerusakin? Baru worry, no? Orang dia sendiri yang ngerusakin. Jadi aku mesti gimana? Diemin dia? Ya, kita sih nggak nyuruh ya, Yohan buat diemin dia. Tapi emang aku udah capek banget sama Rian. Itu dia. Jangankan kamu, aku juga yang lihatnya tiap hari berantem lagi, capek lihatnya juga ya, Mas. Iya, kamu tiap hari nangis, capek tiap hari nangis, capek. Padahal kan kamu tujuannya sini mau jadi penghuni rumah terakhir dong, 2 miliar. Sama, kita juga. Bagi kamu kan kamu mah dikit-dikit nangis dikit-dikit. Jadi aku gak usah terlalu dekat lah sama Rian. Biar dia sadar sendiri, biar dia kesel, biar kita menjauh. Jodoh tuh nggak bakal kemana ya. Tapi jadi penghuni rumah terakhir 2 miliar ini udah di depan mata. Pasti akan kemana-mana. Jadi mumpung depan mata ya ambil. Kalau jodoh mah nanti gampang ya. Iya. Oke. Jangan. Iya, jadi tadi sore itu si Rian kan ngobrol di depan sama Kak Ciko. Nah, terus yang ngasih tahu aku itu Kak Eku. Lalu aku daripada nyari masalah, udah capek nyari masalah sama Rian, jadi aku biarin aja. Aku diceritain sama Kak Ciko, katanya Rian itu bilang kalau Rian itu capek sama sifat aku yang kekanak-kanakan, capek minta maaf terus sama aku. Pokoknya dia intinya capek sama hubungan ini, capek sama aku. Berarti udah pasti dong dia yang
ngehapus tulisan itu. Dia tuh cuman mau nyampein secara nggak langsung kalau dia tuh udah bosen sama hubungan ini dengan cara kayak gitu. Tulisannya dihapus-hapus terus sok-sok nggak tahu gitu. Kesel banget tadi sama si Rian. Fans kamu banyak juga ya. Kata siapa? Ada kambing, ada gumai. Ada belatung. Kamu sama gumai itu gimana sih? Apa? Kamu sama gumai itu gimana sih? Kok kamu nanyanya itu sih? Ya Malah. kan nanya, enggak kan nanya. Soalnya kan dulu kan sempat deket ya kan. Terus? Begitu sampai karantina kan kamu kan deket banget tuh sama dia. Terus? Ya nanya, pengen ngerti. Aku sama Gumai biasa aja. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam ini, ku mengerti akan maksudmu. Terus dangdut ya. Enak banget ya duduk berduaan. Kenapa mau gabung? Kenapa nggak boleh? Kalau mau gabung ngapain duduk di situ? Nih, ini. Nah, air panas itu. Belum. Malah kayak itu ya. Ya apa? Enggak yang di sini loh. Ngapain pindah duduknya? Boleh. Gue mau duduk di mana juga bebas. Suka-suka gue lah. Duduk di sana kan lebih enak loh, Gumai. Iya, nggak boleh udah. Biar. Kamu bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Si Z mah emang dari kemarin kan udah tahu nggak bisa apa-apa. Masa nggak bisa, nyanyi nggak bisa. Emangnya kamu bisa nyanyi? Serba nggak bisa. Emang kamu bisa masak? Oh bisa dong. Yaudah kalau gitu masakin buat aku. Bisa lah. Yaudah sekarang masakin telur kayak apa kayak? Dari kemarin juga waktu aku jadi mas kan biasa masakin. Udah tahu, nggak perlu nanya. Semua orang juga tahu. Udah masak telur doang, piring berantakan. Ya elah. Harusnya kamu tuh bersyukur loh dimasakin. Dimasakin. Ya elah anak SD juga bisa masak telur. Mas Z ngakunya usaha kuliner tapi bisanya masak telur doang. Ya udah besok kamu tunjukin, besok kamu bisa masak yang lebih enak daripada telur ya. Gitu ya. Tuh. Oke. Apa Tuh nada? urus cewekmu tuh. Hus. Untuk bantu masak, ya memang itu tugas Mbak. Cuman saya tahu kalau Devi itu nggak pinter masak gitu. Kemudian juga ya biar cepet, karena teman-teman juga sering komplain kan karena Devi itu kalau masak lama dan masakannya juga nggak terlalu cocok sama teman-teman gitu. Jadi nggak ada salahnya lah saya bantu. Untuk ngedeketin sih mungkin masih temen ya. Kalau saya sih memikirnya sih masih temen ya ini ya. Karena kan kalau mendekatin untuk suatu hubungan juga harus ada prosesnya juga, untuk proses yang panjang gitu. Jadi untuk saat ini sih saya berpikiran masih ya for friend, temen gitu aja sih, bukan berpikiran yang ke arah untuk suatu hubungan.